Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua, kepada Ananda bisa diaktifkan untuk sementara kameranya, sebentar saja. Walaupun kita belajarnya online, tapi kita dalam beretika, dalam belajar itu hampir sama dengan etika kita belajar dengan tatap muka ya semua Ananda. Apakah Anda semuanya itu paham? Apa? Baiklah, untuk pertemuan kali ini, bagaimana kabar Anda semuanya? Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah sarapan? Belum. Ya, Pak. Belum. Bagusnya sebelum kita melakukan aktivitas belajar itu, kita terlebih dahulu melakukan sarapan dulu ya Anda semuanya. Dikarenakan dalam proses pembelajaran itu kita membutuhkan banyak sekali tenaga sebelum melakukan aktivitas belajar. Apalagi dalam proses berpikir itu kita lebih banyak lagi harus mengkonsumsi makanan. Jadi biar pikirannya tuh lebih optimal, kemudian lebih cemerlang gitu kan semua Anda. Karena dalam penelitian itu juga ada kan tentang adanya pengaruh sarapan pagi terhadap konsentrasi belajar, itu juga ada pengaruhnya gitu. Jadi untuk lain kalinya diharapkan pada semua Anda sebelum melakukan aktivitas belajar, kita terlebih dahulu melakukan sarapannya semuanya. Apakah Anda bisa dipahami? Baik, Pak. Maaf, suaranya Ifran. Baiklah. Untuk sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita lebih dulu untuk melakukan berdoa. Kepada ketua kelas dipersiapkan. Kepada Indra dipersilakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, baiklah kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai aktivitas belajar, Bapak akan mengecek kehadirannya masing-masing. Indra Al-Fatih. Hadir. Dela Sukma Maisa. Dela Sukma Maisa. Hadir, Pak. Hadir. Winda Kholiza. Hadir, Pak. Marisa Ulfa. Hadir, Pak. Nur Syaeda. Hadir, Pak. Selviri Fitria. Silviri Fitria. Mana nih suaranya Silviri Fitria? Hadir. Syahidah Nur Fadila. Hadir, Pak. Robi Ramadhan Putra. Robi. Enggak dari tempat mungkin. Oke. Untuk proses pencapaian dari untuk proses materi kita yang pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang ilmu bahan makanan, di mana materinya yaitu unggas dan hasil olahannya. Tujuan dari mata pelajaran ini diharapkan kepada Ananda semua itu bisa mengetahui berbagai macam jenis unggas, kemudian bagaimana hasil olahannya, kemudian nanti karakteristik dari bahan makanan dari unggas tersebut, dan apa-apa saja jenis dari unggas nantinya. Oke, langsung kita masuk ke materi. Silakan Anda
lihat gambar yang Bapak tampilkan di PPT ini, kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang gambar yang Bapak tampilkan ini? Bapak beri waktu 3 menit untuk menarik kesimpulan dan pemahaman Anda tentang gambar Bapak tampilkan ini. Coba dipahami dan apa yang terlintas dalam pikiran Anda semua tentang gambar ini. Macam-macam unggas, Pak. Ya, macam-macam unggas. Pendapat yang lain? Bebek, Pak. Bebek. Ya, benar juga ada bebek di sana. Ada yang lain? Potongan unggas, Pak. Ya, caca unggas. Kemudian ada pendapat lain dalam memahami gambar tersebut? Kepada Indra? Ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Marisa Ulfa? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Pengolahan unggas, Pak. Unggas. Oke. Bella langsung saja Bapak jelaskan. Ya, dari pendapat Ananda semua itu semuanya benar, ada macam-macam unggas, kemudian ada lagi bebek ataupun contoh-contoh yang lainnya. Jadi di dalam gambar ini kita akan melihat gambaran nanti pembahasan kita dari materi ini. Di sini kan ada gambar bebek atau gambar macam-macam unggas. Di sini juga ada nantinya daging ataupun proses pengolahannya. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang unggas, kemudian hasil olahannya dan kemudian contoh-contoh dari olahan dari unggas tersebut. Jadi nanti kita akan membahas hal tersebut. Oke, langsungnya dalam pembahasan Bapak akan menjelaskan tentang pengertian unggas, kemudian yang kedua karakteristik hewan unggas dan bahan makanan dari unggas. Kemudian untuk materi yang ketiganya yaitu mengkategorikan makanan dari unggas dan hasil olahannya. Kemudian yang keempat nantinya manfaat unggas bagi tubuh kita dan kandungan-kandungannya juga kita akan membahasnya nanti, kandungan-kandungan dari berbagai macam jenis unggas tersebut. Oke. Bella langsung saja Bapak jelaskan materinya. Oke, yang pertama itu pengertian unggas. Unggas adalah kan jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging, telur ataupun bulunya. Kira-kira Anda semua apa saja contoh-contoh unggas yang dimanfaatkan telurnya, contoh-contohnya selain ayam yang kita ketahui. Coba kepada Anda ada yang bisa tahu selain ayamnya? Krisdianto Pak tahu contohnya lagi yang dari jenis unggas tapi kita manfaatkan telurnya selain ayam. Itik, Pak. Marisa Ulfa ya. Itik, Pak. Apa Krisdianto? Itik, Pak. Telur itik ya betul, telur itik. Kemudian ada lagi pendapatnya lain? Krisdianto apa tadi Krisdianto? Rapat. Winda? Angsa, Pak. Angsa ya benar. Ya itu memang benar. Salah satunya memang itik, angsa. Kemudian ada lagi ayam kalkun ataupun jenis-jenis yang hewan jenis burung yang lainnya seperti burung puyuh ataupun yang lainnya. Kemudian ya sebelumnya Bapak ada lupa tadi. Lupa memberi tahu kepada Anda semuanya. Ketika kita lakukan aktivitas belajar online itu pakaiannya dimohonkan untuk berpakaian yang rapi ataupun berpakaiannya bebas tapi utamakan pakaian yang rapi ya semua Anda, walaupun kita belajar online misalnya tapi pakaiannya atau etikanya harus sesuai dengan peraturan pendidikan gitu ya, atau karena kita orang yang terpelajar gitu ya. Untuk lain kali untuk presentasi berikutnya ya semua Anda. Apa bisa dipahami bagi yang merasa saja? Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita langsung masuk ke materi berikutnya.
Oke, materi yang kedua itu tentang karakteristik hewan unggas. Kira-kira adakah contoh lain yang Anda ketahui tentang karakteristik hewan unggas selain dari PPT yang Bapak tampilkan ini? Bisa tolong sebutkan? Sebelum kita nanti akan membahasnya. Adakah contoh yang lainnya yang Anda ketahui? Ada? Memiliki paruh, Pak. Iya, memiliki paruh ya. Ada lagi dari pendapat yang lain? Nggak ada. Oke, langsung saja Bapak jelaskan tentang karakteristik hewan unggas. Yang pertama itu dari karakteristik hewan unggas, kita bisa amati di lingkungan kita sehari-hari atau kita bisa sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dia tuh memiliki bulu. Jadi dalam hewan unggas itu pertama itu dia ciri khasnya adalah memiliki bulu. Bulunya di sini tidak hanya berwarna putih saja, tetapi bervariasi ataupun berwarna-warni atau unik lah gitu kalau jenis-jenis unggas ini. Seperti ada yang warna hijau, ada pun juga warna merah ataupun warna coklat, ada pun warna merah ataupun warna-warna yang lainnya. Itu salah satu karakteristik hewan dari unggas. Dia memiliki bulu. Dan bulunya itu tidak hanya satu macam, tapi berbagai banyak macam dan unik. Oke, kemudian yang kedua itu memiliki jantung dan memiliki 4 ruas, di mana hewan unggas tersebut itu agak berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Dia memiliki jantung dan 4 ruas. Yang pertama itu ada bilik kanannya, kemudian ada bilik kiri, kemudian ada serambi kiri dan serambi kanan. Di antara 4 ruas tersebut itu memiliki bermacam-macam fungsi yang berbeda. Di antaranya yang pertama itu Bapak jelaskan, itu serambi kanan. Sebelum Bapak jelaskan, apakah Anda tahu fungsi dari serambi kanan? Dari paru-paru burung tersebut? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Krisyanto tahu? Tidak. Indra? Lagi Indra, Pak, tahu sama sekali. Oke, kalau tidak tahu Bapak langsung jelaskan saja ya. Yang pertama itu serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi menerima darah kotor dari menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh aliran darah. Sedangkan untuk serambi kiri itu berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan yang bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Kemudian untuk bilik kirinya itu berfungsi memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi itulah fungsi dari 4 ruas antara bilik kanan, bilik kiri atau serambi kanan, serambi kiri dari struktur organ dari burung tersebut. Kemudian yang ketiga itu bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Kira-kira menurut Anda adakah hewan jenis unggas ini yang contohnya tidak bernafas dengan pundi-pundi udara? Apakah Anda tahu contohnya? Kalau misalkan ada, kita sama-sama belajar aja. Tidak, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak. Oke. Baiklah, langsung saja Bapak jelaskan. Memang sebagian unggas ada yang bernafas dengan paru-paru saja, kemudian ada dengan pundi-pundi udaranya juga mereka juga bisa. Di antaranya hewan yang tidak bernafas dengan pundi-pundi udara, hewan unggas itu antaranya pertama itu seperti kalau tidak salah itu adalah contohnya ayam yang Bapak ketahui. Sedangkan yang bernafas dengan pundi-pundi udara ini biasanya hewan unggas yang memiliki sayap ataupun terbang. Jadi ketika ia terbang, dia memanfaatkan pundi-pundi udaranya untuk mengisi kantong oksigen yang dibawanya ketika ia terbang gitu. Jadi tidak semua jenis unggas tersebut itu bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, hanya sebagian saja. Oke, yang keempat karakteristik unggas yaitu berkembang biak dengan oviar. Menurut Ananda, apa yang dimaksud dengan berkembang biak dengan oviar? Apakah Anda mengetahui? Apakah Anda tahu maksud dari oviar? Bertelur, Pak. Telur, Pak. Ya, dengan cara bertelur. Benar sekali.
Benar Ananda, semuanya berkembang biak dengan oviar ataupun bertelur. Rata-rata jenis hewan unggas semuanya itu dalam berkembang biaknya itu bertelur, bukan melahirkan gitu. Jadi rata-rata semuanya hewan unggas itu bertelur. Enggak ada yang tidak bertelur ataupun atau enggak, yang Bapak tahu memang tidak ada ya rasanya hewan jenis unggas yang bertelur. Oke, selanjutnya oh ya, ada Bapak lupa satu. Dalam proses perkawinannya, hewan unggas ini termasuk dalam fertilisasi internal ataukah eksternal? Apakah Anda tahu? Eksternal atau internal dalam proses fertilisasinya? Fertilisasi. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Krisdianto tahu? Nggak tahu, Pak. Indra? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Winda? Juga nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Oke, maksud dari fertilisasi itu proses pembuahan sel telur fertilisasi internal itu maksudnya proses pembuahan sel telur itu terjadi dalam tubuh betina. Sedangkan fertilisasi eksternal itu proses pembuahannya terjadi di luar tubuh betina atau induk. Jadi itulah kalau fertilisasi internal itu berada di dalam tubuh induknya, proses pembuahan. Sedangkan fertilisasi eksternal itu di luar tubuh induknya. Apakah Anda tahu contoh dari hewan yang berfertilisasi eksternalnya, yang proses pembuahannya tidak terjadi di dalam tubuh induknya? Apakah Anda ada yang tahu contoh hewannya? Proses yang fertilisasi eksternal. Kan tadi kan kalau fertilisasi internal itu proses pembuahannya terjadi dalam tubuh induknya atau dalam tubuh yang betina. Contohnya seperti ayam, kemudian seperti kadal ataupun yang lainnya. Sedangkan fertilisasi eksternal itu proses pembuahannya di luar dari tubuh induknya. Apakah Anda tahu contoh dari contoh hewan dari fertilisasi internal ini? Ular. Ular. Ya, ular juga bisa. Kemudian ada lagi? Saya tahu. Ada lagi yang tahu? Krisdianto tahu? Dela Sukmamesa tahu? Dela? Riri? Contohnya tahu yang hewan yang berfertilisasi eksternal tahu? Riri tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Baiklah, langsung Bapak jelaskan saja. Contoh yang disebutkan Ustazah juga benar. Salah satu contoh lainnya itu seperti ikan, udang, kemudian kepiting. Itu mereka dalam proses perkawinan itu sama-sama melepaskan sel telur ataupun sel spermanya di tempat langsung di luar. Nantinya mereka sel telur dan sel sperma tersebut nantinya bergabung gitu di luar. Bukan terjadi di pelabuhan gamet di dalam tubuh induknya ataupun si tubuh jenis kelamin betina yang itu hewan yang berjenis kelamin betina. Oke, untuk selanjutnya itu karakteristik hewan unggas itu mereka termasuk dalam golongan hewan berdarah panas. Bapak tanyakan, apakah Anda tahu tentang maksud dari hewan berdarah panas, golongan hewan berdarah panas ataupun golongan hewan berdarah dingin? Apakah Anda ada yang mengetahuinya? Bisa berikan pendapatnya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ada yang tahu? Winda tahu? Tidak, Pak. Nggak tahu. Oke, Indra? Tidak, Pak. Nggak juga. Oke, Syahida tahu? Maksudnya hewan dari bergolongan darah panas ataupun dingin? Nggak tahu, Pak. Riri?
Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu semua? Nggak belajar ya kemarin malam? Nggak lihat materi? Oke, Bapak jelaskan saja. Kalau golongan hewan berdarah panas itu cenderung mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu suhu panas pun suhu dingin. Sedangkan hewan bergolongan darah dingin itu mereka dalam mengatur suhu tubuhnya, mereka tidak bisa mengatur suhu tubuhnya ataupun mengontrol suhu tubuhnya dengan lingkungannya. Contohnya hewan berdarah panas ini seperti hewan ayam, kemudian singa, dan rusa ataupun binatang darat yang lainnya. Sedangkan untuk hewan yang berdarah dingin, salah satu contohnya itu seperti ikan, kemudian atau hewan-hewan amfibi lainnya, kemudian seperti kadal dan udang ataupun hewan-hewan laut lainnya. Itu mereka cenderung berdarah dingin ataupun tidak bisa mengontrol suhu tubuh mereka dengan lingkungannya sendiri. Sedangkan hewan berdarah panas itu mereka cenderung dapat mengontrol suhu tubuh mereka dengan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya mereka hidup gitu. Jadi mereka bisa mampu menyesuaikan. Kalau yang berdarah panas cenderung mereka mampu dalam menyesuaikan suhu tubuh mereka. Sedangkan berdarah dingin itu mereka cenderung tidak mampu atau suhu kontrol tubuh mereka itu tidak stabil gitu. Salah satunya seperti ikan, kadal ataupun binatang-binatang laut lainnya gitu. Oke, untuk selanjutnya itu kira-kira menurut Ananda yang terakhir ini apa saja organ geraknya berupa kaki dan sayap. Kira-kira menurut Ananda adakah yang mengetahui tentang ada yang menggunakan kaki saja organ geraknya yang jenis burung atau jenis unggas ini? Apa contoh hewannya gitu? Apakah Anda tahu yang organ geraknya berupa kaki saja tanpa sayap? Apakah Anda tahu contoh jenis hewannya? Jika Anda, kalau setahu Bapak masih belum menemukan gitu yang organ geraknya berupa hanya kaki gitu. Terkadang burungnya hanya organ geraknya termasuk kaki dan sayap saja. Tidak ada. Unta, Pak, berunta. Burung unta. Kaki aja tuh, Pak. Burung unta nggak memiliki sayap tuh. Saya punya, Pak, cuman nggak berfungsi. Dia pelari yang cepat. Oh ya, Bapak juga dengar itu. Dia memang terkenal dengan pelarian cepat. Dia hidupnya di Amerika atau Afrika itu kan. Bapak. Oke lah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Nih. Karakteristik bahan makanan dari unggas. Yang pertama itu masuk dari karakteristik bahan makanan dari unggas ini itu kandungan yang terdapat di dalam bahan makanan dari unggas tersebut. Kira-kira yang pertama itu daging ayam. Kira-kira menurut Ananda semuanya apa saja kandungan dari yang terdapat dalam daging ayam tersebut? Apakah Anda dapat mengetahui apa saja kandungan atau zat gizi yang ada dalam daging ayam? Saya tahu. Protein, Pak. Ya, protein satu. Ya, protein. Lemak. Ya, lemak juga ada, tapi sedikit. Masuk juga lemak. Kemudian ada lagi yang tahu, Indra? Ya, Pak. Ada yang tahu apalagi selain disebutkan saya tadi kandungan dari zat gizi dari daging ayam? Selain protein dan lemak tadi yang disebutkan oleh saya tadi. Nggak ada, Pak. Ada. Marisa Ulfa? Karbohidrat, Pak. Karbohidrat. Kalau karbohidrat rasanya nggak ada tuh, Marisa Ulfa. Kalau karbohidrat memang nggak ada. Kalau nggak salah dia karbohidrat itu hanya terdapat kepada biji-bijian ataupun tumbuh-tumbuhan gitu. Sedangkan kalau di hewan ini identik dengan protein, lemak kalau nggak salah itu. Kalau karbohidrat rasanya nggak ada rasanya.
Oke, ada lagi yang tahu? Syahidah? Apa saja kandungan zat gizi dalam daging ayam selain protein, lemak, Vitamin. vitamin juga ada tuh. Aduh ya Allah. Ya, yang terkandung dalam daging ayam ini vitamin C dan E. Oke, ada lagi yang tahu kandungan dari daging ayam ini? Selain protein, lemak, dan vitamin. Masih banyak tuh kalau nggak salah tuh daging ayam itu kandungannya. Kirsianto tahu? Mineral, Pak. Mineral. Ya juga ada sedikit. Zat Mineral. besi, Pak. Zat besi juga ada. Vitamin. Zat besi. Kolesterol, Pak. Zat besi ada. Air juga ada tuh sekitar 74% dari tubuh ayam. Kolesterol, Pak. Kolesterol. Kalau kolesterol itu mungkin dampak dari berlebihan dalam mengkonsumsi daging ayam tersebut, itu jatuh kepada penyakit tadi. Kalau kolesterol, memang kolesterolnya juga ada, tapi cuman kalau berlebihan konsumsinya memang ada sedikit kolesterolnya gitu. Cuman kolesterolnya itu nggak terlalu tinggi. Karena di dalam tubuh ayam ini termasuk ada juga lemak tak jenuh. Jadi lemak yang baik gitu. Begitu Bu. Oke, untuk selanjutnya itu kita langsung masuk lagi ke daging bebek. Kira-kira Ananda tahu apa saja kandungan ataupun ciri khas dari daging bebek ini? Kandungan zat gizinya, kemudian ciri khas dari daging bebek ini gimana? Apakah Anda tahu? Mungkin mengandung vitamin dan nutrisi yang berlimpah, Pak. Kalau dari segi tekstur dagingnya gimana tuh, Silvi? Cenderung empuk. Keras. Pak. Keras. Ya, tekstur dagingnya mah agak keras. Kemudian bentuknya itu agak gelap daripada daging ayam. Apakah dari Ananda ada tahu lagi kandungan zat gizi dari daging ayam tadi, dari daging bebek tadi selain yang disebutkan oleh Riri tadi dan Nursaida? Yang lainnya, Indra? Vitamin. Zat besi tadi, Pak. Udah Indra sebutkan, Pak. Vitamin iya, zat besi juga iya. Krisdianto tahu? Protein juga, Pak. Ya, protein. juga, Pak. Ya, protein satu. Apalagi kira-kira? Satu lagi lemak. Dari daging bebek ini itu adanya, dia juga memiliki lemaknya sedikit, sekitar 5 gram lah gitu lemaknya. Oke, terus selanjutnya yang ketiga itu daging kalkun. Kira-kira Ananda tahu apa itu daging kalkun? Ayam kalkun yang bisa kita kenal? Tahu? Ayam kalkun. Tahu, belum pernah makan, Pak. Tapi kan tahu kan Eda? Tapi tahu. Belum pernah makan tapi tahu kan ayam kalkun? Tahu, Pak. Tahu. Kira-kira menurut Ananda mana kan lebih tinggi zat gizinya ayam kalkun tersebut daripada daging bebek? Kalau menurut pemahaman Ananda? Bebek, Pak. Bebek. Kalkun, Pak. Karena di kalkun itu kaya akan protein serta vitamin, mineral juga, Pak. Yang tinggi. Iya. Pendapat yang lain ada? Bebek, Pak. Ya, bebek satu. Pendapat yang lain, Krisdianto gimana? Gas aja, Pak. Mana lebih tinggi khasiatnya ayam kalkun ataupun daging bebek? Enggak. Hah? Tidak tahu. Marisa Ulfa tahu? Saya kalkun, Pak. Apa?
Kalkun, Pak. Kalkun juga. Robi tahu? Buset. Robi tahu? Enggak dengar. Oke, Dela Sukmamesa tahu mana lebih unggul zat gizi dari bebek ataupun ayam kalkun? Padahal ayam kalkun ini jenis ayam loh, sedangkan ini jenis bebek gitu. Bebek, Pak. Bebek. Oke, langsung saja Pak jelaskan. Memang daging bebek juga memiliki khasiat protein atau zat gizi yang tinggi. Tapi dalam proses penelitian itu daging ayam kalkun lah yang lebih tinggi zat gizinya ya. Karena ayam kalkun ini zat gizinya dapat mengalahkan sapi, kambing ataupun babi ataupun jenis-jenis hewan yang berprotein lainnya. Dikarenakan dia memiliki protein yang lebih tinggi sekitar 30,5% dalam setiap protein yang diam tubuh ayam kalkun tersebut. Jadi tidak heran kalau ayam kalkun ini lebih mahal harganya dan lebih susah didapatkan daripada bebek ataupun yang lain-lainnya. Karena dalam dalam segi protein ayam kalkun ini lebih pertama atau lebih utama lagi atau yang nomor satu lah dalam khasiat zat gizinya. Karena mereka dalam daging ayam kalkun ini dapat mengalahkan protein dari daging sapi, kemudian daging kambing ataupun daging babi ataupun daging-daging yang lainnya gitu. Jadi yang lebih tinggi kasih proteinnya atau zat gizinya itu terdapat kepada ayam kalkun daripada bebek gitu. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada daging merpati. Kira-kira anak-anak semua ini pernah memakan daging merpati atau enggak nih? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ya pernah Pak, tapi udah lama. Udah lama. Gimana rasanya Tiada? Kayak rasa ayam Pak. Kayak ayam. Ya. Tentunya kayak ayam karena dia termasuk dalam jenis-jenis unggas. Kira-kira menurut Anda apa kandungan zat gizi yang paling utama dalam daging merpati ini? Apa yang terkandung di dalam tubuhnya ketika kita konsumsi? Mungkin vitaminnya, Pak. Protein. Protein termasuk ada. Cuman dalam riset itu daging merpati ini banyak mengandung asam amino yang tinggi. Ya betul, tadi protein tadi yang dikatakan Riri tadi. Itu yang paling tinggi di dalam daging merpati karena lebih tinggi dalam asam aminonya. Jadi asam amino ini adalah protein gitu yang sangat berfungsi bagi tubuh. Biasanya fungsi dari asam amino atau protein ini itu biasanya menambahkan, kalau kita konsumsi itu lebih menguatkan daya ketahanan tubuh kita karena fungsinya itu menambah massa otot juga bisa tuh kalau asam amino ataupun protein. Oke, selanjutnya itu daging angsa. Dalam daging angsa ini mungkin Anda semuanya tahu kan? Kira-kira struktur dari daging angsa ini menurut Anda seperti apa gitu? Menurut Anda semua seperti apa itu? Struktur dari daging angsa ini. Dan juga apa manfaatnya dari daging angsa ini? Kalau nggak bisa jawab tentang bagi struktur dagingnya dan manfaatnya apa dari bagi tubuh kita ketika kita mengkonsumsi daging angsa? Yang paling utamanya. Teksturnya keras seperti daging bebek, Pak. Ya, teksturnya keras. Oke, kita lanjut lagi pembahasan tentang materinya. Kira-kira tadi mungkin dikarenakan kita online kan, jadi kita memakainya secara pasaran ataupun gratis Zoom-nya, jadi terputus dari sementara. Oke, kelihatannya sudah join semua lagi. Kira-kira tadi sampai di mana materi yang Bapak jelaskan tadi? Sampai ke angsa rasanya tadi ya? Iya, Pak. Oke, langsung saja. Manfaat daging teksturnya memang betul tadi agak sedikit keras, tadi betul kata rekan Riri tadi. Kemudian dari segi zat gizi paling utama itu yang berguna bagi tubuh itu lebih bermanfaat untuk jantung gitu, lebih ke jantung lebih manfaatnya gitu.
Dan daging angsa ini termasuk mendapatkan predikat daging terbaik gitu dalam proses sektor dari makanan yang berprotein tinggi. Oke, selanjutnya itu kita langsung masuk ke materi kategori atau pengelompokan makanan dari unggas dan hasil olahannya. Yang pertama itu angsa. Sesuai dengan penjelasan tadi, angsa itu merupakan jenis burung yang hidup di air yang memiliki ukuran yang lebih besar. Kira-kira dalam hasil olahannya apa saja contoh olahan yang bahan dasarnya angsa gitu? Apakah Anda tahu selain angsa ini dapat dibakar ataupun dipanggang gitu? Apakah ada pendapat lain contoh olahannya bagi angsa ini? Tidak ada. Direbus, Pak. Oke, direbus juga bisa. Ada lagi pendapat yang lain? Dijemur, Pak. Dijemur. Ya bisa jadi, bisa juga dijemur. Ada lagi pendapat yang lain? Didendeng, Pak. Digoreng, Pak. Digoreng ya, didendeng mana bisa tuh Krisdianto. Kalau didendeng hancur dia laginya tuh kalau dibuat dendeng. Oke, ada lagi yang pendapat yang lain? Belum pernah lihat Pak di Indonesia. Apa Eda? Belum pernah lihat makanan dari angsa di Indonesia, Pak. Belum pernah lihat. Di internet nggak pernah lihat? Nggak juga. Nggak sampai akses internetnya di tempat tinggal Nur Saeda. Nggak kepikir, Pak. Oh, oke. Selanjutnya, Pak, di sini terkendala jaringan, Pak. Jadi nggak kedengaran suaranya, Pak. oh gitu, terkendala jaringan. Iya, ya. Nanti Bapak usaha sampaikan kepada Dinas Pendidikan agar nanti mendapat agar fasilitas belajar online ini dapat berjalan dengan baik gitu. Bapak sampaikan pada Dinas Pendidikan nantinya. Kuota, Pak, kalau bisa, Pak, ditambahkan. Kata Kemendikbud tidak ada, Pak. Tadi malam. Kota bukannya ada rencana kemarin itu pengiriman apa tuh bonus kuota untuk peserta didik kalau nggak salah kan 15 GB. Apakah Anda nggak dapat itu 15 GB kuotanya? Tidak, Pak. Enggak. Atau nomornya mungkin terdaftar kali ya? Kenapa nggak bisa? Teman-teman Anda ada yang dapat tuh sebagian dapat kuota itu. Udah dapat ya? Kami nggak ada dapat, Pak. Nggak ada dapat. Atau nomornya nggak terkomsel kali ya? Apa? Apa Krisanto? Saya juga terpaksa dengannya, Pak, tapi juga nggak dapat kuotanya, Pak. Ya, mungkin karena belum lagi itu. Ya karena prosesnya itu dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Oke, langsung aja kembali kita kepada materi. Selanjutnya itu daging bebek. Daging bebek adalah burung yang akuatik. Maksud dari akuatik ini, apakah Anda tahu apa itu maksud dari burung yang akuatik? Ada yang tahu? Maksud dari bebek adalah burung akuatik. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Krisanto tahu? Maksud dari bebek adalah burung akuatik. Tahu? Nggak tahu? Dela Sukmamesa tahu? Maksudnya adalah burung. Pak. Nggak tahu? Tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu. Oke. Bebek adalah burung akuatik yang memiliki ukuran badan lebih kecil dari angsa. Jadi maksud dari burung akuatik adalah burung itu bebek ini bisa hidup di darat maupun di air.
biasanya bebek ini hidup di air tawar ataupun di tempat-tempat, kalau biasa bahasa kitanya di Bina itu adalah seperti tabe-tabe ataupun rawa-rawa gitu. Jadi bebek ini bisa hidup di darat walaupun di air gitu, di permukaan perairan. Pertanyaan Bapak, kira-kira bebek ini bisa nggak dikawin silangkan gitu, seperti contohnya dengan ayam, menurut Ananda? Kalau jenis bebek biasa? Bisa, Pak. Bisa. Ada pendapat lain? Bisa, Pak. Satu orang baru? Bisa, Pak. Pendapat yang lain ada? Kira-kira bisa nggak bebek ini kawin dengan ayam, bebek biasa kawin dengan ayam, ataupun hewan yang, ya dengan ayam lah rata-rata. Satu orang bisa, kata Indra itu bisa. Riri? Bisa, Pak. Bisa. Nggak bisa, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Pendapat yang lain, Winda bisa? Robi tahu? Kira-kira bebek ini bisa kawin dengan ayam atau enggak gitu? Enggak dengar dia. Jaringan. Tahu Robi? Tak dengar, dia matikan audio. Winda hilang. Indra tahu? Indra sudah tadi kan? Nur Saedah? Menurut Nur Saedah, Mama Nur Saedah, bisa nggak bebek biasa kawin dengan ayam? Mungkin bisa Pak, tapi saya belum pernah lihat. Ya, bebek biasa itu bisa kawin dengan dapat silangkan dengan ayam. Cuman terkadang cenderung hasilnya itu tidak stabil. Maksudnya tidak stabil ini, hasil dari perkawinannya silang tersebut itu tidak begitu sempurna gitu. Bapak juga ada pengalaman waktu itu kan, waktu sekitar tahun 2000-an lah gitu. Itu Bapak memiliki hewan bebek biasa, kemudian ada juga ayam. Jadi mereka, karena mungkin tidak ada jodohnya ataupun bebek yang betinanya, mungkin dia itu kawin dengan ayam, tapi anaknya tersebut itu seperti bagaimana ya, tidak seperti dalam segi bulunya tersebut, itu cenderung lebih berantakan gitu dari segi bulunya. Tidak semulus dari hewan induknya atau hewan ayam lainnya gitu. Bulunya tersebut cenderung mengembang gitu, dari hasil perkawinan silang antara bebek biasa dengan ayam betina gitu. Itu cenderung di segi bulunya itu cenderung lebih berantakan dan lebih agak-agak mengembang gitu bulunya gitu. Itu dari hasil pengamatan Bapak atau pengalaman Bapak tentang bahwa hewan bebek biasa ini bisa disilangkan atau dikawinkan dengan ayam gitu. Ayam kampung ataupun ayam lainnya gitu. Cuman hasilnya cenderung kurang begitu bagus gitu. Terutama dari segi bulunya tersebut itu agak lebih mengembang ataupun kacau lah gitu bentuknya gitu. Oke, selanjutnya yaitu bebek kan bebek ataupun angsa tuh ketika berenang tuh kan bulunya tidak basah. Kira-kira apakah yang terdapat terdapat di dalam bulu bebek ataupun bulu angsa tersebut? Kenapa dia ketika setelah berenang di rawa itu kita lihat bulunya tersebut tidak basah gitu? Kira-kira apakah Anda ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kenapa, Pak? Ulangi lagi, Pak. Enggak ada. Krisyanto tahu? Enggak tahu. Dela tahu? Kira-kira kenapa bulu bebek ataupun angsa tersebut ketika mereka berenang tuh kita lihat bulunya tersebut tidak basah gitu? Tahu Dela? Enggak, Pak. Tidak. Syahida tahu? Enggak tahu, Pak. Minyak, Pak. Minyak. Ya benar yang dikatakan Riri itu. Dalam tekstur dari bulu bebek tersebut itu ada mengandung minyak. Jadi itulah yang menyebabkan burung
atau bebek atau angsa tadi itu ketika berenang cenderung tidak basah gitu, kelihatan tidak basah. Oke, untuk selanjutnya yaitu tinamus. Tinamus adalah hewan liar yang merupakan hewan asli Amerika. Jadi tinamus ini agak mirip dengan burung puyuh yang biasa kita temukan ketika kita berada di hutan ataupun kita di tempat yang agak banyaklah tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, yang mungkin Anda semua mungkin pernah mengalaminya. Tinamus ini agak mirip dengan hewan-hewan yang berlari yang sering kita jumpai, itu sering berlari dia di hutan-hutan ataupun di semak-semak gitu. Ibarat seperti burung puyuh gitu ya. Agak seperti mirip burung puyuh gitu. Dia biasanya berlari-lari ke semak-semak gitu biasanya, agak mirip itu tinamus. Cuman di Indonesia tinamus ini tidak begitu ditemukan populasinya karena populasinya banyak dari Amerika Serikat. Kemudian dalam hasil olahannya itu hampir sama, juga bisa dibuat nugget, kemudian juga bisa dibakar dalam hasil olahannya. Hampir sama dengan bebek tadi. Kemudian kita lagi masuk kepada burung puyuh. Burung puyuh ini memiliki ukuran tubuh menengah, bahkan cenderung bertubuh kecil, menengah ataupun bertubuh kecil. Kira-kira Anda pernah nggak mengkonsumsi burung puyuh ini? Pernah, Pak. Pernah. Ada yang pernah? Riri pernah? Pernah, Pak. Nah, siapa lagi yang pernah? Kira-kira menurut ini gimana rasa dan tekstur dari daging puyuh ini ketika dikonsumsi? Rasanya empuk, Pak. Sama kayak daging ayam. Tapi lebih empuk sih daging puyuh. Puas nggak tuh makannya tuh daging satu ekor puyuh tuh? Kenyang nggak tuh? Enggak. Kenyang banget, Pak. Enggak. Ya daging puyuh ini lebih kan dari segi ukurannya tuh ukuran paling besar itu mungkin sebesar ukuran anak ayam lah gitu, anak ayam umur 3 mingguan lah gitu. Ukuran paling besar. Biasanya kita sering jumpai ini sepertinya di tempat atau di hutan, kemudian ketika kita berjalan di semak-semak atau lainnya itu kita sering menemukan burung puyuh ini. Biasanya dia memiliki ciri khas agak bulu ekornya itu agak pendek, kemudian dia suka berlari-lari kalau nggak salah kan. Mungkin Anda pernah lihatnya mungkin di tempat tinggalnya. Dia biasanya itu tinggal di dekat semak-semak ataupun dekat hutan-hutan. Dan sekarang kalau kita ketemukan dia sering berlari gitu. Larinya cepat. Kemudian apabila kita kejar, dia bisa terbang gitu. Tapi terbangnya tidak jauh kalau burung puyuh ini, ciri khasnya. Dia bisa terbang tapi terbangnya nggak terlalu jauh gitu. Oke, selanjutnya kita masuk lagi kepada kalkun. Ayam kalkun adalah sebutan untuk dua spesies burung yang memiliki ukuran tubuh besar. Jadi ayam seperti yang jelaskan sebelumnya, kandungan dari zat gizi kalkun atau zat gizi hewan dari unggas ini, ayam kalkun inilah yang paling tinggi protein atau zat gizinya. Karena dia dalam proses penelitian memiliki protein paling tinggi di antara dan proteinnya ini cenderung mengalahkan daging sapi, daging kerbau ataupun daging yang lainnya gitu. Protein paling tinggi, dan juga proses mendapatkan ini sangat susah karena jumlah populasinya juga lumayan terbatas kalau jenis ayam kalkun ini. Biasanya ayam kalkun ini juga dalam proses pengolahannya itu kadang ada juga dibakar, kemudian ada juga dibuat kayak steak, cuman bukan dari dendeng gitu, cuman mirip-mirip steak lah gitu di proses potongannya gitu, karena mungkin ukuran dagingnya yang besar. Oke, selanjutnya kita masuk kepada ayam. Ayam sama-sama kita ketahui itu adalah jenis hewan yang biasanya kita pelihara, kemudian untuk sebagai hiburan, kemudian untuk dikonsumsi. Dalam proses olahan ayam ini hampir sama, itu bisa dibakar, dibuat nugget, kemudian digoreng, kemudian bisa dibuat gulai ataupun dibuat olahan-olahan macam-macam olahan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ayam petelur atau ayam ras. Jadi kira-kira apakah perbedaan yang mencolok dari antara ayam petelur atau ayam ras ini dengan ayam potong yang kita ketahui? Apakah Anda tahu?
mengetahuinya kira-kira apa yang menjadi perbedaan di antara ayam ras ini dengan ayam potong gitu atau ayam broiler. Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Indra apa tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu juga. Krisdianto tahu? Nggak tahu. Mungkinlah perbedaannya terlihat dari segi ukurannya. Dalam segi ukuran kalau ayam petelur atau ayam ras ini lebih besar daripada ayam broiler ataupun ayam potong gitu. Kemudian ayam broiler ini ataupun ayam ras ini lebih utamakan kepada telurnya ataupun produksi telurnya gitu daripada dagingnya gitu. Sedangkan untuk ayam broiler atau ayam potong ini lebih utama dagingnya dan lebih utamakan untuk dipotong gitu atau dikonsumsinya. Kemudian selanjutnya itu ayam TikTok. Ayam TikTok ini adalah biasanya ini jarang ditemukan di Indonesia, bahkan ini hasil dari percobaan antara kawin silang antara itik jantan dan entok betina. Entok betina di sini di Indonesia ini mungkin nggak ada juga populasinya, mungkin ada di daerah Eropa sana. Jadi kita jarang menemukan TikTok ataupun jenis hewan TikTok ini. Karena itu berdasarkan proses produksinya itu berdasarkan eksperimen dari penelitian. Kemudian kesimpulan itu ayam berkisar. Ayam berkisar adalah hasil perkawinan antara dari ayam hutan dengan ayam kampung. Kemudian dalam proses pengolahan itu dapat dipanggang, digulai ataupun yang lainnya. Ayam broiler ini adalah hewan ayam potong yang Bapak jelaskan tadi. Jadi tidak perlu Bapak jelaskan lagi karena ayam broiler ini adalah ayam potong gitu yang biasanya kita konsumsi, yang biasanya berbulu putih gitu. Oke, materi yang terakhir itu manfaat dari unggas. Oke, yang pertama manfaat dari unggas itu daging ayam mengandung protein yang baik untuk otot. Daging ayam mengandung protein yang baik untuk otot. Jadi biasanya kalau dari pengalaman Bapak itu ada teman Bapak itu dia hobi termasuk juga binaragawan itu beliau itu lebih suka mengkonsumsi daging ayam, tapi yang dikonsumsinya tersebut ada juga bagian-bagiannya dari daging ayam tersebut. Dia mengkonsumsinya tidak seluruh dari organ-organ ayam tersebut yang ia konsumsi, tapi beliau biasanya mengkonsumsi bagian otot sayap dari daging ayam tersebut. Dikarenakan fungsi dari otot sayap fungsi dari bagian dada ayam tersebut di sana merupakan tempat yang paling aman dari kalau misalkan ayam broiler atau ayam potong, bagian yang teraman dari zat kimia gitu. Kan biasanya kalau ayam potong ini biasanya dalam memberikan zat kimia atau suntikan zat kimia itu cenderung lebih ke pahanya gitu. Jadi bagian dadanya ini lebih aman dari zat kimia gitu, ataupun lebih kuranglah sedikit zat kimianya ketika dikonsumsi oleh tubuh kita. Karena proses persuntikan atau pemberian zat kimia itu dalam ayam potong atau ayam broiler ini terletak di pada kakinya ataupun pahanya gitu. Kemudian manfaat yang kedua itu dapat menurunkan berat badan. Kira-kira menurut Ananda tahu nggak itu kenapa ayam dapat menurunkan manfaat unggas ini dapat menurunkan berat badan? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ayam ini dapat menurunkan berat badan? Mungkin di daging ayam itu terdapat mungkin rendah kalorinya, Pak. Rendah kalori. Juga benar, cuman lebih tepatnya daging ayam ini ketika proses pengolahannya tersebut itu tidak menggunakan minyak, tidak terlalu banyak minyak. Jadi dapat menghindari kolesterol jahat. Jadi kita mengkonsumsinya tanpa minyak gitu ataupun dapat dipanggang lah gitu. Dengan memanggangnya kita itu akan mengurangi minyak dari daging ayam tersebut gitu. Jadi itu dapat menurunkan berat badan.
Jadi asupan minyak ke tubuh kita tersebut ataupun lemak tersebut berkurang gitu. Benar juga dikatakan Redi tadi. Kemudian yang ketiga, manfaatnya itu meningkatkan metabolisme. Kan di daging ayam tersebut itu terkandung dalam vitamin B6, di mana B6 ini itu dapat membantu meningkatkan sistem metabolisme tubuh kita. Jadi dalam kandungan makanan dari unggas ini itu biasanya ada vitamin B6. Jadi B6 ini berfungsi untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh kita gitu. Oke, selanjutnya itu yang keempat, dapat mengontrol tekanan darah. Kira-kira kenapa mengkonsumsi daging unggas ini dapat mengontrol tekanan darah? Apakah Anda tahu? Tidak ada tahu. Oke, langsung saja Bapak jelaskan, mungkin karena akan waktu lagi. Dalam daging ayam ini itu terkandung vitamin B3. Jadi kandungan ini berfungsi baik untuk tubuh kita, itu menurunkan kadar kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita. Jadi B3 dalam daging ayam ini terkandung vitamin B3. Jadi ini berfungsi untuk mengontrol ataupun menghilangkan sedikit kolesterol jahat dalam tubuh kita jika kita memiliki kolesterol gitu. Kemudian yang kelima itu mampu menghilangkan stres. Dikarenakan mengkonsumsi daging ayam ini menghilangkan stres karena tekstur dan rasa daging ayam ini ketika kita konsumsi itu kita kan sangat enak. Jadi mungkin karena itu dapat menghilangkan stres karena kita mengkonsumsi daging ayam ini mungkin rasanya enak ataupun proses pengolahannya ataupun dicampur lagi dengan bahan-bahan ataupun resep lainnya, ketika kita konsumsi itu kita dapat menghilangkan stres itu. Dan kemudian dari teksturnya itu lebih empuk gitu. Kemudian dapat mengobati anemia. Dikarenakan daging ayam ini dapat mengobati anemia, yaitu karena dia mengandung zat besi yang berguna itu kelancaran peredaran darah dari tubuh kita. Dia memiliki zat besi yang dapat melancarkan peredaran darah dari tubuh kita gitu. Kemudian selanjutnya yaitu menangkal rasio kanker. Kemudian dapat merawat kesehatan tulang. Oke. Mungkin hanya itu dari manfaat unggas atau materi yang Bapak sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Kira-kira dari hasil pembahasan tadi, apa yang Anda dapatkan dari hasil kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan tadi? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda gitu, hasil kesimpulannya? Apakah Anda bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa? Kira-kira apa dari kalau enggak Bapak tanya aja, dari hasil materi tadi itu apa saja kira-kira manfaat yang terlintas dalam pikiran Anda dari kita mengkonsumsi daging unggas gitu, dari macam-macam unggas tadi. Kira-kira apa manfaatnya bagi tubuh kita yang paling utama gitu? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Indra bisa? Indra? Yang lain aja, Pak. Apa kira-kira kesimpulan manfaat dari daging unggas tadi kalau kita mengkonsumsinya? Kesimpulan sedikit saja dari hasil materi Bapak jelaskan tadi. Baik, Pak. Kesimpulannya yaitu dengan mengkonsumsi daging Ada yang bisa? yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ada yang bisa? Enggak ada. Dapat meningkatkan metabolisme tubuh, Pak. Ya, satu dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian yang lain lagi, pendapat yang lain? Pendapat yang lain? Membantu pembentukan otot, Pak, karena proteinnya tinggi, Pak. Otot.
Ada lagi pendapat yang lain? Selain Marisa Ulfa lagi, Nur Saida tahu? Iya Pak. Apa Pak? Kira-kira dari pembahasan Bapak jelaskan tadi, apa dari kesimpulannya, apa kesimpulan manfaat dari kita mengkonsumsi daging unggas tadi? Kalian tahu lagi? Selain Mungkin Marisa Ulfa. merawat kulit, Pak. Dapat meningkatkan dapat mengontrol tekanan darah, Pak. Ya, benar. Ada lagi, Nisa? Karena ini pertemuan terakhir kita dalam materi ini ya. Ada lagi yang bisa dapat menyimpulkannya? Nggak ada lagi ya? Oke. Jadi kesimpulannya memang manfaat daging unggas ini ketika kita mengkonsumsinya memang sangat banyak sekali manfaatnya ya. Seperti itu karena mereka daging unggas ini banyak mengandung vitamin, protein, zat besi yang lainnya, zat besi ataupun yang zat-zat yang lainnya. Dan juga sangat berguna bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan juga bisa. Kemudian yang kedua itu menjaga imun tubuh, kemudian membentukkan otot, kemudian yang keempat itu mencegah dari kolesterol juga bisa. Kemudian yang kelima itu dapat mengatasi berbagai macam risiko penyakit gitu kira-kira kesimpulannya. Oke, Bapak cukupkan untuk sampai di sini materi yang Bapak berikan tentang ilmu bahan makanan. Materinya itu tentang manfaat unggas dan macam-macam olahannya. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Silakan Ananda catat pertanyaan 5 buah, kemudian jawab sendiri tentang manfaat unggas, kemudian tentang bermacam-macam unggas dan kandungan unggas yang terdapat di dalam tubuh mereka gitu. Jadi tugasnya itu buatlah 5 pertanyaan, kemudian jawab sendiri pertanyaan tersebut. Materinya itu terkait dengan manfaat unggas, kemudian karakteristik unggas ataupun hasil olahannya gitu. Oke, untuk kali ini Bapak cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, mudah-mudahan ilmunya yang Bapak berikan ini dapat berkahnya dan dapat Anda semua pahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.